Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang sistem hepar, kandung empedu dan juga pankreas. Untuk outline pembahasan pada kali ini, yang pertama kita akan membahas sistem hepar dan yang kedua akan membahas tentang sistem pankreas. Yang pertama, untuk hepar itu sendiri biasa kita sebut dengan hati, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Pada laki-laki dewasa beratnya sekitar 1.400 sampai dengan 1.600 gram, sedangkan pada perempuan beratnya lebih kecil yaitu sekitar 1.200 sampai dengan 1.400 gram. Hepar terletak di bagian kanan atas rongga perut dan juga di bawah diafragma dan di sebelah kanan perut. Bisa kita lihat gambar hepar di samping, di mana hepar itu dibagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan juga lobus kiri. Kemudian bisa kita lihat juga bahwa hepar terletak di bawah diafragma. Selanjutnya, fungsi hepar. Hepar itu memiliki berbagai fungsi pada metabolisme tubuh kita. Yang pertama yaitu sekresi. Hepar menghasilkan dan juga mensekresikan empedu. Yang kedua yaitu untuk sintesis garam empedu. Garam empedu itu sendiri merupakan derivat atau turunan dari kolesterol yang dihasilkan di hepar dan membantu pencernaan dan juga absorpsi lemak serta vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang ketiga ada sintesis protein plasma. Hepar itu mensintesis albumin, globulin, kecuali immunoglobulin, fibrinogen, dan juga faktor pembekuan darah. Yang keempat, hepar itu mempunyai fungsi sebagai penyimpanan, di mana hepar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen dan juga dia menyimpan zat besi serta vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K atau vitamin yang larut dalam lemak dan juga vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B12. Kemudian yang kelima adalah ekskresi. Jadi hepar itu juga mengekskresikan hormon, obat, dan juga pigmen empedu dari pemecahan hemoglobin, kemudian diekskresikan di empedu. Yang keenam, berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat, di mana hepar itu memiliki peran besar dalam mempertahankan kadar glukosa darah. Kemudian hepar itu sendiri juga mengubah glukosa menjadi simpanan dalam bentuk glikogen. Kemudian hepar juga memecah simpanan glikogen tadi menjadi glukosa kembali ketika tubuh membutuhkan glukosa dan juga mengubah molekul non-karbohidrat seperti dari lemak maupun protein menjadi glukosa. Kemudian yang ketujuh yaitu berperan dalam metabolisme lipid, di mana fungsi hepar dalam pemecahan asam lemak, kemudian berfungsi dalam sintesis kolesterol dan fosfolipid, dan juga dalam konversi kelebihan karbohidrat dan protein menjadi lemak. Kemudian yang kedelapan ada metabolisme protein, di mana hepar mengubah asam amino menjadi bentuk asam amino yang lain yang diperlukan untuk sintesis protein, dan juga mengubah amonia yang dihasilkan dari pemecahan protein menjadi bentuk urea dan dapat diekskresikan di empedu. Yang kesembilan sebagai penyaring, di mana sel cover dari hepatosit yang melapisi sinusoid melepaskan bakteri, sel darah merah yang rusak, dan juga partikel lainnya dari dalam tubuh. Yang ke-10 ada fungsi detoksifikasi. Jadi zat-zat yang berbahaya yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu akan didetoksifikasi oleh hepar. Selain itu, tubuh sendiri juga menghasilkan banyak produk dari hasil metabolisme itu sendiri, yang jika terakumulasi itu akan menjadi toksik atau beracun. Nah, hepar membentuk pertahanan utama dengan
mengubah struktur dari zat-zat berbahaya yang kita konsumsi tadi dengan membuatnya menjadi kurang toksik atau membuatnya lebih mudah untuk dieliminasi atau dikeluarkan. Contohnya yaitu produk hasil dari metabolisme asam amino itu bersifat toksik dan tidak secara cepat bisa dilepaskan dari sirkulasi oleh ginjal. Hepatosit melepaskan amonia dari sirkulasi dan kemudian mengubahnya menjadi urea yang sifatnya kurang toksik daripada amonia yang tadi. Kemudian urea yang tadi disekresikan ke dalam sirkulasi dan dieliminasi oleh ginjal di urin. Kemudian hepatosit, hepar juga melepaskan zat-zat lainnya dari sirkulasi dan mengsekresikannya ke dalam empedu. Kemudian alat ekskretori hati, di mana hati memiliki fungsi ekskretori atau pengeluaran yang dilakukan oleh beberapa aparatus atau alat ekskretori hati yang terdiri dari kandung empedu, ductus cysticus, ductus hepaticus, dan juga ductus choledocus. Yang pertama kandung empedu, di mana kandung empedu itu merupakan kantong yang berbentuk seperti buah pir yang letaknya itu di antara lobus kanan dan lobus kiri hati. Panjangnya kurang lebih 7,5 sampai dengan 12 cm. Dengan kapasitas normal sekitar 35 sampai 50 ml. Kemudian kandung empedu itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada fundus, corpus, infundibulum, dan column. Yang pertama bagian fundus merupakan bentuk bulat dengan ujungnya yang buntu. Sedangkan corpus itu merupakan bagian yang terbesar dari kandung empedu yang sebagian besar itu menempel dan tertanam di dalam jaringan hati. Sedangkan pada bagian kolum merupakan bagian yang sempit dari kandung empedu. Kemudian yang kedua, alat ekskretori yaitu ductus cysticus, di mana merupakan lanjutan kandung empedu. Panjangnya sekitar 3-4 cm. Kemudian ductus cysticus itu bersatu dengan ductus hepatis communis membentuk ductus choledocus. Mukosa ductus cysticus berlipat-lipat, terdiri sekitar 2-3 lipatan, berbentuk spiral yang pada penampang longitudinal terlihatnya seperti katup yang disebut dengan vulvula spiralis. Berikut adalah gambar dari alat ekskretori hati. Yang pertama tadi ada kandung empedu, kemudian ada ductus hepaticus communis, ada ductus cysticus, dan juga ductus choledocus. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang sistem pankreas, di mana pankreas itu merupakan kelenjar majemuk yang bertandan. Strukturnya itu mirip seperti kelenjar ludah. Panjangnya itu sekitar 15 cm, mulai dari duodenum sampai dengan bagian limpa. Kemudian bagian pankreas itu terdiri atas kepala, badan, dan juga ekor. Pada bagian kepala itu paling lebar, terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan duodenum. Pada bagian badan merupakan bagian utama pada organ pankreas dan letaknya itu di belakang lambung dan di depan vertebra lumbalis pertama. Kemudian bagian ekor merupakan bagian yang runcing di sebelah kiri dan yang sebenarnya menyentuh limpa. Kemudian ini gambar pankreas. Jaringan pankreas terdiri dari dua. Yang pertama yaitu jaringan eksokrin yang berupa sel sekretorik yang berbentuk seperti anggur yang disebut dengan asinus atau pankreatik asini, merupakan jaringan yang menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum. Yang kedua adalah jaringan endokrin yang terdiri dari pulau-pulau Langerhans atau islet of Langerhans yang tersebar di seluruh jaringan pankreas, di mana jaringan endokrin ini menghasilkan dua hormon yang terkenal dalam metabolisme tubuh kita, yaitu insulin dan juga glukagon ke dalam darah, di mana insulin dan glukagon ini fungsinya saling berlawanan. Kemudian
pulau-pulau Langerhans tersebut terdiri dari beberapa sel. Yang pertama ada sel alfa. Sekitar 20% menghasilkan hormon glukagon. Kemudian yang kedua, sel beta ini paling banyak, di mana dia menghasilkan hormon insulin. Sedangkan sel delta sekitar 5-10% yang menghasilkan hormon somatostatin. Kemudian sel F atau sel PP ini yang paling jarang, dia dapat menghasilkan polipeptida pankreas. Kemudian ada komposisi getah pankreas, di mana cairan pankreas itu mengandung enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna protein, karbohidrat, dan juga lemak. Yang pertama ada enzim proteolitik pankreas atau protease, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tripsinogen yang disekresi pankreas, kemudian diaktifkan menjadi bentuk tripsin oleh enterokinase yang diproduksi oleh usus halus, di mana tripsin yang aktif tadi itu berfungsi untuk mencerna protein dan juga polipeptida besar untuk membentuk polipeptida dan peptida yang lebih kecil. Yang kedua, kimotripsin itu teraktivasi atau diaktifkan dari kimotripsinogen oleh tripsin kimotriptida yang memiliki fungsi sama seperti tripsin terhadap protein, yaitu mencerna protein yang lebih besar menjadi bentuk polipeptida atau peptida yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada karboksipeptidase, ada aminopeptidase, dan juga dipeptidase, merupakan enzim yang melanjutkan proses pencernaan protein untuk menghasilkan asam amino bebas. Yang kedua ada enzim lipase pankreas, fungsinya yaitu untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol setelah lemak diemulsi oleh garam-garam empedu. Yang ketiga ada enzim amilase pankreas yang fungsinya adalah untuk menghidrolisis zat tepung atau karbohidrat yang tidak tercerna oleh amilase pada saliva atau air liur menjadi bentuk disakarida, maltosa, sukrosa, dan juga laktosa. Kemudian ribonuklease dan deoksiribonuklease menghidrolisis RNA dan juga DNA menjadi blok-blok pembentuk nukleotidanya. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.